warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang mencapai Indonesia Merdeka dari Soekarno Maret 1933. Rakyat mau merdeka, bisa merdeka. Profesor Fetz pernah berkata bahwa Indonesia ini tidak pernah merdeka. Mulai dari zaman purbakala sampai sekarang, mulai dari ribuan tahun sampai sekarang, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan. Mulai dari jajahan Belanda hingga menjadi jajahan Hindu. Namun sejarah ini menjadi sebaliknya. Kaum yang kuasa di dalam zaman Hindu tidak terutama kaum musuh faktor atau perebut kekuasaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia, menyusun stat di Indonesia yang tadinya tidak ada stat di Indonesia. Negeri Indonesia bernama Merdeka dari Hindustan, diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme. Mereka menjadi perkakas saja dari raja-raja itu dengan segala keningratannya. Mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya, senantiasa ditindas dan juga menderita. Karena itu, sebab-sebabnya Indonesia dijajah, tidak merdeka. Ketika feodalisme Eropa mulai surut terdekati dengan kapitalisme tua, yaitu timbulnya suatu kelas pertukangan dan juga perdagangan, yang giat sekali berniaga di seluruh benua Eropa Barat. Kelas ini menjadi semakin kuat sampai mencapai kedudukan kecakrawartian, sehingga membuat benua Eropa semakin sempit usahanya dan menimbulkan suatu nafsu stelsel untuk menguasai benua-benua lainnya, terutama di benua timur dan juga benua Asia. Kemudian dia mengadakan sistem paksa, membinasakan ribuan jiwa manusia, menghancurkan kerajaan-kerajaan dengan senjata, membasmi miliunan tanaman cengkeh dan pala. Dia melahirkan aturan contingent dan leviation, pajak berupa hasil bumi dan hak monopoli beli hasil bumi yang sangat berat dipikul oleh rakyat. Tetapi lambat laun di Eropa modern kapitalisme ini menggantikannya dengan pro-kapitalisme yang sudah tua bangka. Pabrik-pabrik, bank-bank, kota-kota, pelabuhan-pelabuhan, dan juga lain sebagainya ini dimasukkan ke dalam Indonesia. Selain itu, dia mengadakan sistem baru yang memakai kaum buruh merdeka, penyewaan tanah merdeka, dan akhirnya pada tahun 1870 dibukalah pintu gerbang dan masuklah modal partikeler di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula, kebun teh, tembakau di mana-mana. Cara pengambilan rezeki dengan cara berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Banyak harta yang keluar dari Indonesia bukanlah semakin surut, tetapi malah semakin besar. Pernyataan ini tidak dapat dibantah lagi. Dr. Hander telah mengumpulkan angka-angkanya. Ia membagi pendapatan Bahrain itu dalam 3 bagian. Yang pertama dari padinya, dari palawijanya, dan dari perkuliahannya. Barangkali risalah ini dibaca oleh kalangan. Kita mempunyai intelektualen yang terlampau kenyang cekokan kolonial, bahwa Bahrain itu adalah papa sengsara. Cara manjur untuk melenyapkan segala keraguan mereka adalah dengan cara menganjurkan mereka untuk pergi ke kalangan Bahrain sendiri, untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi hal-hal yang saya ceritakan di atas hanyalah kerusakan lahir saja. Kerusakan batin pun ternyata di mana-mana. Stelsel imperialisme yang butuh pada kaum buruh sudah memutarkan semangat kita menjadi semangat perburuhan, yang hanya senang jika kalau bisa menghambat. Rakyat Indonesia sedia kala terkenal sebagai rakyat yang gagah berani, yang perahunya melintasi lautan dan samudera. Kini terkenal sebagai rakyat yang paling lemah di seluruh muka bumi. Rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang hilang kepercayaan pada diri sendiri, hilang kepribadiannya, dan itu pun belum bencana batin yang paling besar. Bencana batin yang paling besar yaitu bahwa rakyat Indonesia itu percaya bahwa ia memang adalah rakyat kambing yang selamanya harus dipimpin dan harus diatur. Rakyat Indonesia percaya saja imperialisme, bahwa mereka datang di Indonesia bukan hanya untuk mencari rezeki, melainkan maksud suci mendidik kita dari kebodohan ke arah kemajuan dan kecerdasan. Tertulis semboyan-semboyan dan anasir-anasir, yaitu kesopanan dan kemakmuran umum. Namun semua itu hanyalah omong kosong belaka.
dan kita akan binasa kalau percaya omong kosong tersebut, dan pantas binasa di dalam lumber penghinaan dan neraka kegelapan. Tetapi alhamdulillah di tengah matahari mulai bercahaya, fajar mulai menyingsing. Obat tidur imperialisme yang berabad-abad kita minum perlahan mulai kurang dayanya. Berabad-abad kita sudah lembek hingga menjadi seperti kapuk dan angger-angger. Yang kita butuhkan adalah otot-otot yang kerasnya seperti baja, urat saraf yang kuat seperti besi, kemauan yang kerasnya seperti batu hitam, dan jika perlu berani terjun ke dalam samudera. Kini bergerak karena kesengsaraan kita, karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna ketika bergerak tidak karena ide, tetapi ingin memperbaiki nasib segala bagian-bagian dan cabangnya. Namun perbaikan nasib ini hanya datang 100%, di mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Suatu masyarakat yang adil dan sempurna ini tidak ada hisapan atau tindakan yang bergerak karena kita ini tidak sudi kepada stelsel kapitalisme dan imperialisme. Berikut ini ada syarat-syarat. Yang pertama yaitu untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme, yaitu kita harus merdeka. Kita harus merdeka supaya agar bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Kemudian syarat yang kedua yaitu mengikhtiarkan kemerdekaan nasional. Kaum marhen juga harus menjaga di dalam kemerdekaan nasional yang memang kekuasaannya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kesadaran bahwa kemerdekaan nasional hanyalah jembatan emas. Bagaimana kita bisa memenuhi 3 syarat itu? Kita harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita, hakikat kedudukan antara sana dan sini. Inilah yang menentukan asas-asas perjuangan. Hakikat itu boleh digambarkan dengan satu perkataan saja, yaitu pertentangan. Pertentangan di dalam segala hal, tidak ada persesuaian antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan. Sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan dan kebenaran. Inilah kaum Marxik disebut dialektiknya suatu keadaan. Indonesia merdeka, saya katakan di atas adalah menjanjikan, tetapi belum pasti menentukan bagi marhen yang hidup kemanusiaan itu. Yang menjanjikan yaitu perjanjian barulah menjadi ketentuan. Kaum marhen sudah insyaf bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan sekaligus suatu jembatan emas. Sekarang kampion-kampion kemerdekaan, majulah ke muka, susun pergerakanmu menurut garis-garis supaya menjadi partai pelopor massa. Habitatnya semua semangat, habitat semua kecakapan, mengorganisasi yang ada di dalam tubuh kita, dan semua keberanian yang ada di dalam nyawa kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mencapai Indonesia merdeka.